Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Gus, Allah, Engkau yang maha tersembunyi namun nyata dalam setiap hembusan nafas. Setelah sekian lama aku menutup jendela hatiku dari segala selainmu, mengapa kini engkau mengetuknya dengan angin lembut bernama cinta? Apakah ini hanya fata morgana yang menguji ketulusanku dalam fana, ataukah tetesan embun yang kau turunkan untuk menyuburkan hakikat jiwaku? Jika selama ini aku berlayar dalam samudra zikir, menyelam ke dalam sir dan sirul asrormu, demi menyingkap hijab keberadaanmu, mengapa kini di tengah ketenangan itu kau hadirkan ombak perasaan yang mengguncang jiwaku? Apakah cinta ini adalah tabir yang menutup cahayaku padamu, ataukah justru cermin yang memantulkan keindahanmu dalam wujud yang lain? Jika setiap getaran dalam hati adalah titipan darimu, maka ajarilah hamba membaca isyaratmu. Apakah ini ikatan yang menguji kefanaanku dalam dunia, ataukah jalan yang kau bentangkan agar aku semakin larut dalam samudra wahdatul wujudmu? Pertanyaan: apakah cinta yang mengetuk hati adalah bayang-bayang semu yang menguji kefanaan, ataukah ia adalah jejaknya yang Allah titipkan dalam hati seseorang makhluk? Yang kedua, apakah ini hijab yang harus diseberangi, atau justru jalan yang Allah bentangkan agar hamba semakin menyelami hakikatnya? Yang ketiga, jika segala sesuatu adalah pantulan dari keindahanmu, maka ajarilah hamba membedakan mana yang fana dan mana yang hakiki, agar hamba tak tersesat dalam cinta yang melupakanmu. Terus Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa harus ada datang satu cinta kepada yang lain, sementara cinta yang lain itu tidak kekal? Mengapa harus kita bercinta padanya, sementara di balik itu ada cinta yang abadi? Nyuwun sewu, sebetulnya apa yang ditampilkan di depan kita yaitu makhluk sehingga ada cinta, itu sesungguhnya cinta yang abadi. Oleh karena kita salah mengartikan cinta pada yang lain, maka justru itulah akan menghempaskan kita. Bagaimana mungkin makhluk itu akan bisa memberikan cinta lawang makhluk itu fana? Mengapa yang panjenengan terima itu adalah cinta yang fana? Karena kita salah pentafsiran. Mengapa kau katakan bahwasanya selain daripada ahad iku wujud? Itu karena salah penyanaan. Persoalannya ada di situ. Justru munculnya kata-kata kalimat dunia itu adalah fitnah. Artinya untuk mencapai cinta yang sejati, kita seakan-akan itu dihadang oleh satu rintangan yang wajib rintangan itu harus kau lalui.
Tidak ada satupun manusia yang mampu untuk melintasi rintangan itu jikalau tidak diberikan anugerah pada Allah. Tidak ada satupun hamba yang diberikan anugerah oleh Allah kecuali mereka yang selalu fasabbihu, yang selalu yasjudhu, artinya yang selalu hatinya itu patuh sendika dawuh terhadap yang ahad, itu baru anugerah akan datang. Dan disitulah nanti jenengan akan menemukan satu cinta yang hakiki. Wajib hukumnya Anda melewati rintangan itu, dan kau harus terus berjalan dan berjalan. Laksana nggak ada batas perjalanan itu. Yang paling penting kami sampaikan, pertama, tidak ada satupun hamba yang bisa melewati rintangan itu kecuali mereka yang dianugerahi Allah. Tidak ada satupun hamba yang dianugerahi oleh Allah kecuali mereka yang patuh dan taat atau berakhlak terhadapnya. Bukan orang yang pandai, bukan orang yang ahli Quran, ahli kitab, ahli hadis, bukan. Ternyata anugerah itu hanya Allah berikan terhadap mereka yang berakhlak. Titik. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai, tadi dijelaskan tentang istidraj. Pertanyaan saya adalah tentang suatu kegagalan dunia atau ya apapun itulah, apakah itu tanda cinta dari Allah? Bagaimana cara mengetahui bahwa suatu kegagalan dunia itu tanda cinta dari Allah atau hukuman dari Allah? Kemudian yang kedua, bagaimana mengkawal suatu perbuatan baik agar kita tetap bisa fana? Maksud saya begini, ketika hati ini ingin misalnya bersedekah, tetapi muncul kebanggaan, oh saya sudah beramal. Betapa bahayanya rasa ini apabila ditemukan dengan pengajaran dari kiai. Jadi bagaimana cara mengkawalnya supaya kita tetap fana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kegagalan dari satu tujuan yang tujuan itu bersifatkan dengan kesuksesan dunia itu selamanya bentuk kasih sayang Allah, dan ataukah kegagalan itu bentuk azabnya Allah? Jawabannya itu melihat hatinya di mana. Ini kalimat ini diberikan pada ahli hijab atau ahli suhud. Kalau kalimat ini diberikan pada ahli hijab, jawabannya adalah kegagalan itu merupakan satu peringatan. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Peringatan. Mengapa harus muncul peringatan? Karena asalnya kita melanggar. Kok gak melanggar, gak mungkin peringatkan.
Kalau dia sadar nanti ini peringatan, inilah faktor pertama yang nanti akan menjadi calon ahli syuhud. Kalau nggak sadar, akhirnya banyak kesimpulan di kacamata umum, oh iku dosamu, gara-gara dosamu awak kamu disiksa Allah. Wis untung disiksa ning dunya, disiksa ning dunya. Lah ngono ah. Seperti sakit, awak nggak sehat, iku ngelogrokno dosa. Nah ngoten nggih. Lah nek sakit tambah muring-muring, ora enek ikhlas belas. Sakit enggak tambah ngamuk-ngamuk, mencela, aku kurang ya apa, dokter kesana kemari, sampai tidak hanya dokter di negaraku, keluar negaraku sik pancet masih tetap penyakitku nggak bisa ditemukan. Diterawang dengan alat yang canggih-canggih, nggak ada, tapi aku terasa nggak enak. Wah ini santet, akhirnya larinya gitu toh. Pak Nyun Sewu, manusia dalam hal penelitian penyakit mulai sampai detik ini alat itu terbatas, Pak. Terbatas. Ada satu penyakit yang menurut di zaman sekarang yang tidak bisa dideteksi atau didiagnosa, nggak bisa, karena kita ilmu manusia itu terbatas. Semakin canggih namanya alat, maka Gusti Allah akan menurunkan penyakit yang canggih lagi. Lah ini zaman ini apa? Itulah perkembangan ilmu akhirnya. Peringatan, sebagai peringatan supaya sadar bahwasannya selama ini hati kita berlaku dolim yang kita tidak sadar. Itu bagi ahli hijab. Terus bagi ahli syuhud rahmat, malah rahmat. Gak ketemu iki Pak nek jenengan masukkan di dalam golongan umum iki rahmat iku pertolongan Allah. Gak ketemu kalau dihadapkan kepada ahli hijab, gak ketemu. Nyonone wane. Justru pertolongan itu duniamu sukses, sembarang digampangkan. Nah, ngoten nggih? Digampangkan. Iki kesimpulannya ahli hijab. Letaknya di mana itu rahmat? Ngeten, Pak. Setiap tujuan itu sudah menjadi sunatullah, diiringi oleh Allah yang namanya penghalang. Ini bagi umum dikatakan penghalang. Andai kata penghalang itu diambil oleh Allah, maka inilah yang dikatakan rahmat. Nyun sewu. Di dalam Al-Quran Allah katakan khusus bagi orang-orang ahli hijab, ahli yang hati tertutup. Ana iklamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dikatakan fitnah, penghalang Anda, ujian yang jadi penghalang. Lah sekarang kok ikut diringkes oleh Allah, mana penghalangan Anda untuk wajahidu fisabilihi? Ruhaniyah kita tiap saat dan waktu itu berjalan menuju dan bertemu Allah. Lah penghalangnya diambil Allah, itu berarti rahmat. Oleh sebab itu panjenengan yang sudah memegang taline Allah,
kok ngurusi bisnis terus bisnisnya gak ketemu-ketemu, bahkan dihilangkan apa yang ada, matur suwuno. Tapi jangan kau masukkan akal, mesti tabrakan, masukkan dalam hati. Kalau kau masukkan dalam hati, maka itu bentuk rahmat Allah menyelamatkan Anda yang asalnya itu akan menjadikan dirimu lalai pada Allah, akhirnya tidak lalai. Ini gak bisa Pak jenengan masukkan dalam dunia akliyah, akal, gak bisa. Ini harus sampean masukkan di dunia qalbiyah, hati, baru bisa ketemu. Sebab Allah sampun mengatakan ad-dunya mata'ul ghurur wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan apa yang berkenaan dengan dunia ini sifatnya maghrur, menipumu. Mengapa dikatakan menipu? Jikalau kau tahu kehidupan akhirat. Kehidupan dunia nggak mungkin Anda akan paham kalau ini menipu, manakala selama Anda tidak melihat kehidupan akhirat. Orang yang mengatakan ad-dunya mata'ul ghurur, dunia adalah menipu, itu hanya orang yang hatinya sudah tidak terhijabi terhadap alam akhirat baru. Yang kedua, bagaimana kita mengawal setiap tujuan itu selalu fana? Bagaimana? Iki saya tak bilang secara teori loh ya, gue prakteke ikut terserah Anda. Gini, orang yang hatinya belum bisa mengatakan selain Allah itu fana, itu karena orang itu hatinya tidak terbiasa memandang yang baqo, yang kekal. Saya ulang, orang yang tidak bisa memandang bahwasanya dunia itu fana, itu dikarenakan orang itu hatinya tidak memandang, tidak terbiasa memandang yang kekal. Lah terus bagaimana cara untuk kita membiasakan diri memandang yang kekal? Sampai kapan saya pernah bilang, kui nek kepingin nggak bisa lali atimu nang Allah, setiap detik dikira sir dengan sirul asrar sampai 40 hari 40 malam. Kena Anda itu tinggalkan urusan-urusan makhluk dunia sak fisike, kena tidak. Tapi saran saya, jangan cari jalan yang terberat buat Anda. Carilah yang termudah. Cari wong Jawa kalem-kalem sing penting kelakon. Itu terhadap siapa? Ya melihat kondisi, kondisional. Nah kondisi Anda, kondisi kita itu dituntut secara ekonomi, keluarga, anak, dituntut secara lembaga, kantor. Jangan kau tinggalkan, tetap itu lakukan. Nah terus dikira wow ya apa? Ya udah, dikir aja, sak oleh-oleh. Buat Anda yang kondisi yang seperti ini, lakukan seperti ini. Tapi kan ada Pak, ada kondisi orang itu pengangguran. Wis pokoknya gak punya status belas sih gitu loh ya. Tapi saya kasih tahu, tak kasih cara. Punya anak, punya istri atau suami, gimana? Wis gini aja. Anda boleh meninggalkan anak dan istrimu,
atau suamimu selama 40 hari tidak komunikasi, cukup di rumah saja, di kamar sendiri, atau nggak punya kamar, ya situ di belakang itu wis nggawe bolongan apa arepe nggawe godaan ya duwite akeh, wis jeglok ngono ae mlebu kaya terenggiling. Ya, tapi anak istrimu yang kau tinggalkan selama segitu, udah kasih uang belanja dan apa, katakanlah 1 bulan biasanya 5 juta, kasih 10 juta. Udah, istriku, anakku, jangan cari aku, ini untuk biaya 40 hari. Tes. Bapak nanti makan apa? Mosok kalah mbek gayas, Pak. Tahu gayas? Iya. Anu njero lemah ya mangan nih, gitu. Ya wis serahno nang Allah kabeh. Udah. Itu berarti Anda bijaksana. Anda bijaksana. Arif. Artinya tidak ada yang perlu korbankan. Beda loh Pak. Wis gak omong gak apa. Mlebu kamar dikancing tekan jero, ya mesti dok-dok. 1 hari nggak keluar, 2 hari, ya mesti nyeluk Pak RT. Jangan-jangan kendat bunuh di, kan khawatir jenenge istri gitu atau keluarga, ada apa gak pamit gini. Pamit lah Pak, ngomong bijaksana. Kadang-kadang gak gitu, moro ditinggal minggat, gak ada kabar 1 bulan, ya ojo salah nana istri nikah maneh ngurus surat cerai ampun disalahne. Dicari-cari nggak ada kabar, nggak ada. Makanya bijaksana, bilang sama istri, Dik, kalau memang nggak punya uang gimana caranya? Wis nang mertua diserah nih Pak nang mertua, itu alternatif terakhir lah ngono. Nek umpama nggak mau, gak apa-apa, wis dekein pondok ini lah, wis enak sih, wis enak pon. Iya, mbuh ning kono mangan apa ya wis manut ae. Mungkin itu Pak ya, cara untuk mengawal setiap kehendak itu biar fana. Terlebih dulu harus melakukan terbiasanya hati untuk selalu berzikir. Sebab gak mudah Pak langsung bisa fana. Kita dalam berbagai macam kehendak itu gak bisa kalau kita tidak terbiasa. Itu tadi rumusnya. Ukurannya itu kita terbiasa nggak melihat yang bakok. Kalau terbiasa, saya yakin nggak, tanpa ada kode dalam hati sampean, sekaligus saat itu juga langsung klik gitu. Ya, ibaratnya magnet lah Pak di situ. Kalau magnet itu di dekat